Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya berada di dalam mobil apa ya? Mobil Corolla Cross yang sudah sekitar 1 minggu yang lalu baru di launching di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya baik via WA dan sebagainya. Tentunya video dan channel vlog saya tentunya ya. Channel saya Hamidi Toyota itu sebagian dari pendukung saya sebagai marketing tentunya. Jadi bukan semena-mena saya membuat ini hanya untuk merangsang teman-teman supaya channel ini supaya wow seperti itu, enggak. Cuman ya itu adalah poin atau hadiah bagi teman-teman, buat saya kalau teman-teman punya keikhlasan dan sukarela untuk membantu channel ini, bantu di subscribe, like and share. Semoga video ini bisa bermanfaat seperti itu. Jadi itu adalah sebuah poin untuk hadiah saya, misalkan video ini dan channel ini bisa dikenal banyak orang, bantu di share, bantu di subscribe dan sebagainya. Itu adalah poin atau untuk keuntungan buat saya. Namun dari vlog dan video ini adalah tidak jauh untuk mendukung sebagai pekerjaan saya, itu sebagai marketing atau sales marketing. Jadi sedikit saya mau menjawab beberapa request pertanyaan dan teman-teman yang menanyakan tentang pekerjaan saya. Jadi teman-teman di luar sana itu menanyakan tugas sales gitu kan. Kalau kata-kata sales mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman, pekerjaan sales gimana ya, harus di lapangan kan gitu. Cuman sedikit info bagi teman-teman yang kemarin menanyakan tentang hal itu ya. Pekerjaan saya itu ya sales itu ya jualan ya teman-teman. Jadi tidak ada bedanya sama marketing yang di luar sana. Jadi sama saja. Cuman sebagian teman menilai kalau di sales mobil gitu kan ya, sales mobil itu kan besar gitu kan. Ya memang beda kan gitu. Jadi sales Honda sales mobil itu memang ya beda. Jadi kelasnya memang beda. Namun bukan berarti tugas kita beda. Jadi sama-sama kalau di sales itu jualan gitunya. Kalau di sales mobil ini ya yang saya lakukan adalah kanvas. Jadi sama. Jadi bukan berarti ketika saya masih baru di sini saya melakukan kanvas tiap hari, karena untuk pertama kali kerja di sales mobil kita nol dan kita tidak tahu product knowledge. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan data. Nah, bagaimana cara untuk mengumpulkan data ya? Kita kanvas, kita cari relasi, silaturahmi, cari kenalan baru, cari orang baru. Kita kumpulkan data-data baru. Nah, setelah 1 bulan kita mengumpulkan data, kita sudah banyak kenalan ya, kita diketahui banyak orang bahwa kita bekerja di mobil. Jadi saran atasan saya waktu masuk di sini ya, kita kenali dulu dan kita dekati dulu orang-orang yang deket kita, yaitu family, teman dan kerabat-kerabat tentunya. Namun setelah itu kita sudah mulai melebar ke yang lain. Tiap hari itu ya banyak kenalan, kita harus ketemu orang banyak. Jadi satu hari itu kita ada tambahan family lah gitu ya, ada tambahan teman. Nah dari situ kita mulai sedikit memperkenalkan pekerjaan kita dan apa yang kita jual seperti itu. Nah jadi tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Jadi bekerja sebagai apapun mungkin tidak semudah apa yang orang-orang lain bicarakan. Jadi semuanya itu butuh perjuangan. Nah perjuangan itu pun tidak semudah yang orang bicarakan berjuang, namun itu juga butuh pengorbanan. Akhirnya teman-teman, setelah itu saya bekerja di sini dari 1 Agustus ya, dari 1 Agustus bekerja di sini. Saya pertama kali belajar di sini adalah belajar product knowledge teman-teman, karena saya memang nol banget dari dunia marketing, nol banget, dunia otomotif sangat nol banget. Jadi saya belajar product knowledge, terutama saya belajar dari mobil-mobil yang minivan lah ya, mobil kecil kayak Agya, Calya, Avanza. 3 unit ini saya pahamin,
itu pun tidak bisa saya hafal dan saya ketahui selama 1 minggu lebih, mau 1 bulan saya belum paham semua. Tapi lambat laun saya pelajari. Akhirnya setelah itu saya karena kegiatan di marketing ini, di sales otomotif ini tentunya butuh yang namanya kanvas. Akhirnya saya belum punya database dan sebagainya. Pertama kali saya kerja, paginya saya ikut training, jam 10 saya mulai ke lapangan. Itu pun full ya teman-teman, full dari jam 10, kadang sampai jam 3, kadang sampai jam 4, kadang sampai jam 5, sampai kadang sampai subuh ketemu, pagi lagi saya bekerja cari database waktu itu. Bayangkan ya, itu hampir 24 jam, kadang saya istirahat cuma 2 jam. Karena saya pengen database saya terkumpul, saya pengen belajar dulu gimana ketemu orang, bagaimana saya mencari prospek dan lain sebagainya. Itu pun saya lakukan kalau tidak salah sampai 3 bulan 4 bulan itu ya teman-teman. Seperti itu terus sampai saya tapi saya lelah sih iya, cuman tetap semangat gitu kan ya, tetap semangat ya, mungkin karena banyak motivasi dan banyak dorongan di situ. Karena setiap pagi itu waktu itu saya bekerja di sini tuh, tiap pagi hampir ada motivasi dari pimpinan, dari teman-teman, dari SPV. Itulah mungkin sebagai dorongan sehingga kita mengingat apa sih motivasi kita gitu kan, apa kebutuhan kita, itu didorong dengan motivasi dinjot gitu kan. Sangat saya berterima kasih kepada pimpinan saya di Moto, SPV dan sebagainya lah, dari teman-teman. Kemudian saya 1 bulan 2 bulan sampai 3 bulan saya belum closing ya. Itu sangat tajam sekali, sangat panas sekali saya gitu kan ya. Kok bisa saya sampai belum bisa closing? Apa sih kesalahan saya gitu kan? Apa sih yang perlu saya lakukan gitu kan? Akhirnya saya tetap belajar terus, hari demi hari belajar, hari demi hari belajar. Akhirnya setelah database terkumpul, database saya terkumpul, akhirnya saya melakukan follow up customer dari low menjadi medium, dari medium menjadi hot. Nah dari hot itulah baru kita bisa mulai closing SPK. Nah pertama kali saya SPK teman-teman, saya sudah senangnya luar biasa. Pertama kali SPK saya senangnya luar biasa. Namun SPK itu tidak cukup ya teman-teman, karena ada proses nanti untuk survei, perlu data-data dengan baik. Setelah itu baru kita keluar PU, baru kita siapkan unit ready, baru kita di. Nah itu pun itu proses ya. Tapi itu saya lakukan ya dengan tetap saya mengikuti alur aja gitu kan ya. Penting saya SPK dulu, semua data misalkan ya bisa diatur, kita atur gitu kan ya. Misalkan ya tidak bisa ya sangat ya mau gimana lagi gitu kan ya, kita tetap mengikuti prosedur yang sudah berlaku. Akhirnya ya pertama kali saya SPK itu saya senang sekali ya. Waktu itu saya karena masih baru, masih dibantu oleh SPV untuk negosiasi, akhirnya closing SPK. Namun tidak cukup teman-teman, dikira untuk SPK itu sama saya sudah mungkin akan closing gitu kan. Subhanallah, ternyata apa yang terjadi waktu itu saya gak closing DO. Ternyata orang yang SPK waktu itu pertama kali SPK itu ternyata gak closing juga karena masih ada kepentingan lain. Akhirnya orangnya minta cancel gitu kan. Ya tetap saya berikhtiar aja gitu kan ya. Jadi saya tetap evaluasi diri, apa sih kekurangan dari saya ini kan gitu kan. Apa saya negosiasinya kurang, apa saya follow up-nya kurang baik atau lain sebagainya. Saya tetap pelajari dari situ gitu kan, bagaimana untuk prospek itu bisa sampai closing dan bisa closing DO juga gitu kan. Akhirnya tetap saya pelajari demi bulan, akhirnya saya bisa closing. Waktu itu pertama kali saya closing customer dari Madura.
adalah Bangkalan. Salam untuk Bangkalan ya. Bangkalan. Akhirnya terus mix ya, Madura Jawa seperti itu. Madura Jawa. Oke teman-teman. Jadi buat teman-teman, ketika kita sudah menikmati pekerjaan dan nyaman di pekerjaan itu, insya Allah teman-teman akan berhasil lah di situ kan ya, entah bisa melewati rintangan itu. Soalnya kan di pekerjaan ini ya banyak rintangan, tapi ya kalau kita sudah bisa menikmati, tentu hasilnya juga bisa, ya kita bisa nikmati hasilnya juga ya. Luar biasa lah teman-teman. Kalau kita bisa berjualan ya hasilnya juga sekian, kalau tidak ya hasilnya sekian, ya tergantung kita. Jadi bener juga ya, kalau di otomotif ini ya, di dunia sales ini, kalau kita mau penghasilan 1 bulan misalkan mau penghasilan sekian, sama halnya ketika kita membuka usaha kita sendiri gitu kan.